Cara untuk masuk surga itu seperti apa? Ya, banyak cara. Di antaranya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama dengan amaliyah, yang kedua dengan ilmiah. Jadi ada yang disebut dengan usuliyah dan ada yang disebut dengan furu'iyah. Kalau dengan amaliyah zikir. Nah, zikir. Kalau dengan ilmiah kajian. Ya, makanya sering orang tua kita bilang duduk di kajian. Nah, bagaimana duduk di kajian? Duduk di paham. Jadi dua yang perlu kita kejar Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana cara berzikir, yang kedua apa maksud zikir. Nah, makanya kalau berzikir itu amaliyahnya. Dan kita butuh apa yang perlu kita biasakan dalam berzikir, ya kita persiapkan untuk menghadapi pintu kematian. Ya, ada 3 alat, ya, paling tidak 3 alat yang perlu kita latih supaya bisa menghadapi pintu kematian itu. Ya, sebab kematian itu tuh penentu, Pak. Biarlah jadi presiden, jadi gubernur, jadi penguasa, jadi pengusaha, duit banyak, harta banyak. Tapi kalau matinya su'ul khatimah, itu tidak sukses hidupnya. Jadi orang yang sukses hidup itu bukan banyak duit. Orang yang sukses hidup itu bukan jadi pejabat. Orang yang sukses hidupnya kalau dia mati husnul khatimah. Katanya. Kalau husnul khatimah, dia disiapkan untuk masuk surga. Pada kesempatan yang singkat ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang amaliyah tarekat. Di sini pengusahabah di bukunya Miftahus Sudur mengatakan qala Syekh Al-Qadiri rawa Ibnu Hibban fi sahih marfu'an la yadhkuruna qaumun fid dunya 'ala al-firashil mahmadah yudkhiluhumullahu al-jannatil 'ula wa fihi dalilun 'ala anna al-muluk wal amara wa man yajri majrahum min ahli ad-dunya wal manasib la tamna'uhum hasamatuhum wa rafahatuhum an dzikrillah ta'ala wa hum fi dzalika ma'jurun masabun yudkhiluhumullahu bi rahmatihil jannatil 'ula al-anwarul qudsiyah. Syekh Ali Al-Qadiri berkata, apa kata beliau? Ada kaum yang ingat kepada Allah di atas kasur yang terbentang. Allah tetap memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. La yadhkuruna qaumun fid dunya ala firasil muhmadah yudkhiluhumullahul jannatul 'ula. Ada kaum yang berzikir kepada Allah, sedang mereka itu tidur di atas kasur yang empuk, kasur yang terbentang. Mereka tetap dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa yang dimukakan itu menjadi dalil bahwa para raja, para presiden, para gubernur, para menteri, para penguasa, dan seluruh warga dunia yang mempunyai kedudukan tinggi, kedudukan derajat tinggi sebagai presiden, penguasa, menteri, dan mereka punya banyak harta, punya banyak duit, kedudukan yang terhormat,
ternyata tidak menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah. Nah, mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi dalil, ya. Ternyata zikir kepada Allah atau mengingat Allah itu bukan hanya oleh golongan tertentu saja. Ya. Bukan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak punya duit, atau orang-orang frustasi. Enggak, Pak. Ya. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu kebutuhan semua orang. Apakah dia orang kaya, orang miskin, pejabat, atau rakyat jelata, ya semua orang butuh zikir. Nah, di sini pengasabah mengungkapkan la yadhkuruna qaumun fid dunya al firasil muhmada yudkhiluhumullahu jannatul ula. Ada kaum yang mengingat Allah tidur di kasur yang empuk. Artinya orang kaya. Kalau orang miskin kan di selai tikar aja. Nah, ini enggak, ini kasur yang empuk. Artinya kekayaan, jabatan itu tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Itu satu yang perlu kita ingat, kita pahami bahwa berzikir itu kebutuhan semua orang. Maka sering saya katakan, zikir itu bukan kewajiban. Ya, sama dengan makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan tubuh, sedangkan zikir itu kebutuhan ruh. Nah, jangankan kita manusia, Pak, ya, cacing aja yang lemah itu zikir kepada Allah. Kalau dia nggak zikir, nggak bisa menembus tanah yang keras. Nah, jangankan cacing, binatang, tumbuh-tumbuhan berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Ini yang saya alami beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu. Saya bawa jamaah ziarah ke Krui. Ya, ziarah ke Syekh Aminullah di Pugung. Nah, kemudian ziarah ke Pagar Mangunang, ya, puyang saya di kampung. Itu kami sedang berzikir di Syekh Aminullah, ada kejadian aneh, menurut saya aneh. Angin bertiup ke arah depan, harusnya semua daun-daun pohon itu mengarah ke sana. Tapi ada dua pohon, angin bertiup ke sana, tapi mereka bergeser berdua saja. Berdua. Itu satu keanehan. Yang kedua, kami zikir ziarah di Pagar Mangunang di Kampung Waisin di Hanuan. Sepanjang-panjang kami zikir di makam itu, ada satu helai daun yang terus bergerak begini. Nah, begitu kita selesai zikir, berhenti pula dia. Saya kan mengimami zikir, jadi saya nggak ngelihat. Setelah selesai zikir, ada jamaah yang ngomong ke saya, Buya, katanya kita zikir tadi ada daun yang ikut zikir katanya. Posisinya sudah nggak ada zikir, nggak ada bergerak. Saya lihat mana daun yang zikir itu sekarang. Gitu. Begitu saya ngomong mana daun yang zikir, langsung bergerak lagi dia. Ya, berat terus berzikir. Sudah, saya bilang. Ya, sudah. Akhirnya berhenti. Nah, saya bilang, inilah salah satu bukti. Jangankan kita manusia, dedaun pun berzikir kepada Allah. Sementara angin tak berhembus. Semua daun-daun tenang semua. Nggak ada yang bergerak satupun. Kecuali yang satu ini. Ini terus. Masih ada videonya sampai sekarang. Kita, kita videokan.
Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir itu kebutuhan semua orang. Ya, baikkah dia penguasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, semua. Ya, kenapa kita butuh zikir? Pertanyaannya, kenapa kita harus berzikir? Kita butuh zikir. Ya, banyak hadis yang mengungkapkan, antara lain Allah berfirman dalam hadis kursi, "Idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Kalau kalian ingat aku, itu tandanya kamu syukur. Tapi kalau kalian lupa aku, tandanya kalian kufur. Kalau ingat Allah tanda syukur, kalau lupa sama Allah tanda kufur. Itu aja satu ya. Jadi kalau kita ingat Allah tanda syukur. Tidak ingat Allah kufur. Kita ambil contoh. Ini air. Ya. Sedunia ini tak ada orang yang bisa bikin air. Ya. Paling-paling ngebor tanah, keluar air, disuling, masuk, dikemas, masuk plastik, ini dijual. Tapi yang bikin air nggak ada. Ini sekarang lagi kemarau, kewalahan kita. Nggak ada yang bisa nurunkan hujan. Ada. Iya, cuman Allah yang bisa bikin air. Air ini sejak dari semula dijadikan Allah sampai sekarang, dia tidak pernah berkurang dan tidak pernah berlebih. Ya, dia tetap. Mungkin di daerah kita ini berkurang, tapi dia pergi ke daerah lain. Dan air ini tidak pernah terkontaminasi dengan kotoran. Kalaupun dia tercampur kotoran, hanya kotoran itulah yang kotor. Nanti airnya menguap. Berangkat dia, bersih lagi, kotoran tinggal. Nah, beda dengan kita ini. Ya, megang duit dikit aja udah terkontaminasi sama duit yang kamu zikir lagi ya. Ya. Kalau air enggak terkontaminasi. Biar sebanyak apapun kotoran yang masuk ke air, yang air tetap bersih. Yang kotor itu ya kotoran, ya. Nanti airnya menguap, bersih lagi. Nah, ini air, ya. Dan ini kebutuhan kita. Ya, siapapun butuh air. Sampai-sampai ada istilahnya apa? Air kehidupan katanya. Ya. Air kehidupan. Artinya apa? Dengan air semua manusia butuh. Ya. Kita haus, nah silakan minum Pak. Apa-apa. Ya. Saya nggak tahu ini airnya bisa diminum apa tidak nih. Bisa ya? Coba kita cek dulu lah. Benar Pak, bisa diminum air. Artinya air ini milik Allah, bukan milik kita. Masya Allah Bapak Ibu, itu air yang di depan Bapak cuma hanya segelas air. Ada tambahan 1 gelas lagi kopi, alhamdulillah. Ada kelebihan itu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, hadirnya air segelas di depan Ibu ini berjuta-juta manusia yang terlibat. Baru bisa hadir di sini. Ini air ini, dia dibor dari tanah. Berapa banyak yang terlibat sama bor? Bor itu dari besi, ditambang. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan tambangan besi? Lalu diolah menjadi besi. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan pengolahan besi sampai dia dijual di toko. Berapa banyak manusia yang mengangkut yang terlibat dengan besi. Nah, pengangkutan itu diangkut dengan mobil, mobil dibikin orang. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan mobil itu. Mobil butuh bensin, ya. Berapa banyak manusia yang terlibat dengan bensin itu. Sampai dirakitlah menjadi sebuah alat pengebor. Berapa orang yang terlibat dengan rakitan bor itu. Lalu kemudian dibor keluar air, dikemas dengan
dengan gelas ini? Berapa orang yang terlibat dengan plastiknya ini? Kemudian dibawa ke distributor. Berapa orang yang terlibat dengan pembawaan gelas ini ke dalam distributor? Hingga sampailah pada konsumen, hingga sampailah di depan Bapak Ibu. Masya Allah, kalau dihitung Pak, jutaan biayanya Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh kita tidak mungkin akan mendapatkan setetes air minum. Ini pertolongan Allah luar biasa Bapak Ibu. Mulai dari bikin airnya sampai mengatur manusia ini untuk mengolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah gelas yang berisi air sampai hadir di depan kita dan bisa kita minum. Ini kuasa Allah. Pada saat Bapak minum, Ibu minum air yang milik Allah ini, ingat Allah tidak. Jangan geduk habis. Nggak ingat siapa yang punya. Kufur nikmat itu kufur. Makanya kata Allah, iza dzakartani syakartani. Kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Kalau kamu lupa aku, tanda kufur. Ingat Allah, minum, syukur dah. Izin. Ya ingat Allah itu izin sama yang punya. Kenapa kufur? Kalau tidak ingat Allah, tanda maling Pak. Maling punya Allah, bukan punya kita. Nah, cuman kita ini aja yang kadang-kadang ini milik kita, merasa punya kita, padahal bukan. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ pentingnya kita berzikir. Itu satu. Yang kedua, kenapa zikir ini sangat penting? Ya, karena manusia ini semuanya pasti mengharapkan kebahagiaan. Tidak ada yang mengharapkan kesengsaraan. Kalau saya tanya bapak-bapak kalau mati mau masuk surga atau masuk neraka? Ya semua pasti akan masuk surga. Ada. Baik dia penguasa, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang yang jelata, semua mau masuk surga. Cara untuk masuk surga itu seperti apa? Ya banyak cara. Di antaranya ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama dengan amaliyah, yang kedua dengan ilmiah. Jadi ada yang disebut dengan usuliyah dan ada yang disebut dengan furu'iyah. Kalau dengan amaliyah zikir. Nah, zikir. Kalau dengan ilmiah kajian. Ya, makanya sering orang tua kita bilang duduk di kajian. Nah, bagaimana duduk di kajian? Duduk di paham. Jadi dua yang perlu kita kejar Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana cara berzikir. Yang kedua apa maksud zikir. Nah makanya kalau berzikir itu amaliyahnya. Dan kita butuh. Apa yang perlu kita biasakan dalam berzikir. Ya, kita persiapkan untuk menghadapi pintu kematian. Ya, ada 3 alat, ya, paling tidak 3 alat yang perlu kita latih supaya bisa menghadapi pintu kematian itu. Ya, sebab kematian itu tuh penentu, Pak. Biarlah jadi presiden, jadi gubernur, jadi penguasa, jadi pengusaha, duit banyak, harta banyak. Tapi kalau matinya su'ul khatimah, itu tidak sukses hidupnya. Jadi orang yang sukses hidup itu bukan banyak duit. Orang yang sukses hidup itu bukan jadi pejabat. Orang yang sukses hidupnya kalau dia mati husnul khatimah. Ada ya. Kalau husnul khatimah dia disiapkan untuk masuk surga. Ada Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk mendapatkan itu 3 alat yang biasa digunakan oleh orang yang akan mati. Yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga nafas. Nah, 3 ini. Ya. Silakan banyak amalan, sedekah, haji, umroh. Ya, baca Quran, hafal Al-Quran. Tapi ketika orang akan mati 3 ini alat yang bisa digunakan. Ya, yang pertama lisan, yang kedua hati, yang ketiga nafas. Ya. Yang pertama lisan. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah.
Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Untuk bisa akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah itu, Rasul memberi isyarat, matan nas bima ya'isubi. Manusia itu mati sesuai kebiasaan. Nah, oleh karena itu biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah, supaya begitu kita akan meninggal hadir kalimat itu, karena sudah terbiasa. Maka saya katakan ini kalimat jangan dianggap tawaran murahan. Oh, kalau begitu ingat-ingat aja la ilallah kalau mau mati, nggak usah sholat, nggak usah ibadah yang lain. Masuk surga ya nggak bisa, Pak. Ya, ini tawaran mahal, Pak. Saking sulitnya untuk menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga. Kalau bisa. Banyak nggak bisa, Pak. Ya. Ada yang mencaci maki zikir, nggak senang zikir la ilaha illallah. Silakan saja, mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati, baru tahu pentingnya zikir. Ada dulu kisahnya, Pak. Di satu tempat, kalau saya sebutkan tempatnya. Ada yang benci betul dengan zikir. Ngedengar orang zikir, la ilaha illallah, marah-marah dia. Tuhan itu nggak tuli, ngapain dikeras-keraskan zikirnya? Nah, itu marah-marah itu ya. Sampai ngoceh kemana-mana, ngomong zikir itu bid'ah, nggak macam-macam lah. Pokoknya nggak senang betul sama orang yang berzikir dengan kalimat la ilallah itu. Tapi yang namanya ya orang ya diam aja, mau diapain orang nggak senang, ya udah dikasih tahu juga nggak mau, ya sudah. Sehingga dia ngoceh-ngoceh, nyalah-nyalain orang zikir. Dalalahnya Pak, mohon ampun sama Allah. Ketika dia akan meninggal masuk ke WC, hilang akalnya, diubek-ubeknya kotorannya. Meninggal dalam WC, menjulur lidahnya. Apa itu yang mau dimaukan? Coba lihat orang yang ahli zikir, la ilaha illallah, Imam Ghazali. Ya, begitu beliau akan meninggal dalam kisahnya, dia mandi dulu. Sehari sebelumnya dia sudah beli kain kafan dari pasar. Sudah disiapin sama dia. Dia mandi bersih-bersih. Sudah mandi, dia bungkus badannya dengan kain kafan. Dia sendiri yang ngebungkus. Lalu dipanggilnya, ya saudara-saudaranya, anak-anaknya. Kumpullah mereka. Posisi sudah terbungkus kain kafan. Saya mau pulang, katanya. Kalian yang rukun-rukun, banyak nasihatnya. Selesai dia ngasih nasihat, la ilaha illallah, lewat. Mana yang bagus, yang ngubek-ngubek kotoran atau yang semacam ini? Ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka zikir itu sangat penting untuk melatih lidah kita ini dalam berzikir. Syukur kita diberi Allah petunjuk. Maka saya bilang, orang yang tergerak hatinya mau berzikir bukan kebetulan. Ya, ada bapak-bapak yang ikut pengajian subuh, kebetulan ada talqin zikir, nimbrung ikut. Nah, mungkin bahasa kitanya, kebetulan saya lagi ikut pengajian, ada talqin zikir. Itu bahasa kita. Bagi Allah nggak ada yang kebetulan. Jadi yang terpilih oleh Allah. Siapa di antara yang akan dipilih oleh Allah? Yahdillah may yasha wa yudillu may yasha. Allah beri petunjuk siapa yang dia kehendaki, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk belajar zikir, tergerak hatinya untuk mengamalkan zikir, bersyukurlah kepada Allah karena Bapak Ibu orang yang terpilih untuk diselamatkan oleh Allah. Manusia di dunia banyak, Pak, tidak semua beriman. Yang beriman banyak, tidak semua yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semua yang ikhlas. Yang ikhlas itu yang ada zikir. Kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Kata,
Mana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruhnya adalah rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Rahasia ikhlas apa? Zikir. Tidak mungkin bisa ikhlas tanpa zikir. Ya. Dengan adanya zikir, maka akan sampailah kita kepada tingkat ikhlas. Dengan ikhlas, membuat amal kita menjadi hidup. Nah, baru bisa nolong kita, Pak. Jadi kalau kita sholat tidak ikhlas, itu patung sholat, Pak. Haji tidak ikhlas, patung haji. Zikir tidak ikhlas, patung zikir. Maka kata Nabi, jangan bikin patung. Nggak bisa nolong kita, Pak. Jangan dipaham bikin patung cuma dari semen atau dari kayu, bukan. Amalan yang tidak ikhlas itu patung. Nggak bisa nolong kita. Nah, oleh karena itu kita perlu hidupkan amal kita dengan ikhlas. Makanya belajar ikhlas. Bagaimana cara belajar ikhlas, Pak? Ada orang belajar ikhlas, dia belinya semua buku yang ada tulisan ikhlas. Itu dibaca nggak bisa pula mempraktekkan. Ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi mengajar hati kita supaya ikhlas mulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik. Bapak itu jauh-jauh datang dari Teluk kok maunya ikut salat di Nur Said. Itu maunya saya. Bapak itu kok hebat ya. Sedekahnya sampai 100 juta. Apa merasa nggak rugi, Pak? Itu maunya saya. Bapak itu sudah kerja di siang hari sampai dari pagi sampai sore, kok malamnya bertanggang sholat tahajud. Itu maunya saya. Nah, jadi melatih kita untuk ikhlas, kemauan sendiri, maunya saya. Kalau kemauan sendiri, Pak, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Tapi kalau bukan kemauan sendiri, ya dah, hanya diajak teman. Saya sebenarnya nggak mau lah zikir, tapi nggak enak sama Pak Ketua. Udah itu, Pak Ketua nggak datang, dia nggak datang pula itu. Ada, karena nggak ikhlas, bukan kemauan sendiri. Tapi kalau sudah kemauan sendiri, hujan pun nggak ada halangan, jauh nggak ada halangan. Masya Allah, Pak. Ini sekarang ini ada saudara kita dari Labuan, Malaysia. Ya. Minap, ya tadi kemarin datang ke pondok, orang di hotel, nanti besok malam saya bilang kemarin minap di pondok aja. Oh iya, Bu ya, katanya. Suami istri, Pak, ya sengaja datang dari Malaysia ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Saya mengikuti YouTube Buya sudah 2 tahun lebih, katanya. Saya sudah kepingin ingin ketemu, saya ingin talqin zikir. Alhamdulillah dapat nomor telepon anak saya. Ya, akhirnya dia telepon, akhirnya dia datang. Itu baru masih di sini, masih di Karang ada. Ya, nanti malam mau ikut pengajian katanya di pondok ada. Artinya jauh, Pak. Nggak cukup 5.000 itu ongkos dari Malaysia itu. Ya. Kita dari sini, dari Villa Citra nggak pakai ongkos, jalan kaki nggak datang. Beda, Pak. Jadi siapa yang ditarik oleh Allah beda dengan yang dibiarkan oleh Allah. Jangan merasa senang kita dibiarkan oleh Allah. Itu nyesek masuk neraka itu nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa minggu yang lalu saudara kita dari Padang, Sumatera Barat, sengaja datang dari Padang ke pondok khusus untuk talqin zikir. Untuk belajar zikir. Senin minap 2 malam ikut pengajian. Dari Sumatera Barat. Ada yang dari Bengkulu. Ada yang dari Palembang. Ada yang dari Jambi. Dari Jambi berapa waktu yang lalu itu 1 bis, Pak. Itu artinya karena mereka butuh, Pak. Ya, orang butuh pasti dia akan cari. Tapi kalau nggak butuh, udah disuapin, nggak mau. Udah ditalqin zikir, nggak diamalin. Dia merasa nggak butuh. Jadi kalau kita penting, kita butuh sebenarnya, tapi merasa seolah nggak butuh. Awas, hati-hati itu.
Itu tertutup, ditutup oleh Allah. Ya. Nah, kenapa tertutup? Jumudul aini min qaswatil qulub. Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Wa kasratul dzunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min hubbid dunya. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Tertutup pandangan mata kita dari kebenaran, mana yang hak, mana yang batil tak tampak. Mana yang benar, mana yang salah tak tampak oleh pandangan kita. Kenapa? Min qaswatil qulub, karena hati terlalu keras. Udah dikasih tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini dalilnya, masih ngenyel juga. Ada. Ini ayatnya, perintah Allah untuk berzikir, ini kebutuhan, masih nggak mau. Keras hati. Mengapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati keras terlalu banyak dosa, Pak. Terbungkus sama dosa. Masya Allah. Ya kan? Jadi bungkusnya itu terlalu keras. Terbungkus sama dosa. Ya kan? Kenapa dosa banyak? Dosa banyak wa kasratul dzunub min nisyanil maut, karena lupa akan mati. Dikira mau hidup selamanya, Pak. Enggak, mau mati. Bapak mau mati apa enggak? Mau. Nah, nanti dilaporkan. Cuman kalaupun diminta, kalau belum waktunya enggak berangkat, Pak. Kalau sudah waktunya, biarpun enggak mau berangkat juga, gitu ya. Jadi mati itu enggak usah diminta, Pak. Tunggu aja, nanti datang sendiri. Nah, cuman kita mesti mati, Pak. Kenapa? Ya kalau sendirian di dunia enggak enak juga, Pak. Orang sudah pada mati semua, kita sendirian di dunia. Ya, pasti akan mati itu ya. Ya. Jadi orang yang merasakan dirinya ya akan mengalami kematian, pasti dia butuh zikir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita kembali. Pertama, latih lidah. Tapi saatnya lidah ini sudah nggak bisa ngomong. Udah kena stroke, Pak. Ya. Jauh hari belum mau mati, udah nggak bisa ngomong lagi. Ya, apalagi mendekati kematian, ini sudah keluh. Ya, ibarat kata orang, pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Mau nulis apa? Mau ngomong apa? Nggak bisa lagi. Walaupun kita pasti baca Al-Qur'annya, hafal 30 juz. Tapi kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, mau baca apa? Nah, satu-satunya alat yang bisa digunakan hati. Nah, kalau masa sehat sekarang ini, hati nggak pernah dilatih, gimana cara zikir di hati? Maka kita tadi zikir diam. Itu bukan diam kosong, Pak. Diam untuk melatih hati zikir. Ya, Allahu Allah, Allahu Allah. Latih hati itu zikir. Kenapa? Kalau lidah sudah tak bisa ngomong, hati yang bisa digunakan sebagai alat. Kalau semasa hidup sekarang ini jarang-jarang digunakan, bahkan tak berlatih, tak tahu cara, tenggelam itulah. Belayar di lautan lepas, tak punya pegangan, pasti kelelep. Yang masih hidup ngomong, Pak, zikir, Pak, nyebut, Pak. Bingung kita, gimana cara nyebut. Begitu lagi but, keluar dia. Mau apa kita? Nah, makanya hati itu perlu dilatih. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi dan di sore hari. Ini kalau ada yang ngomong nggak ada manfaatnya zikir Allah, nggak ada gunanya, nggak ada dalilnya, itu orang tolol. Ya, kenapa? Jelas Allah sudah suruh wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari, di sore hari. Waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Bahkan Allah tutup dengan di ayat lain, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lengah.
sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai, lengah. Maka jangan lengah, kata Allah. Terus zikir, ingat Allah dalam hati. Ini dibutuhkan semua orang, Pak. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata. Sama semua. Kalau kepingin selamat, ya tak. Tapi kalau memang sudah nggak pingin selamat, ya sudah. Ya, nggak pula bisa dipaksakan. Udahlah Pak Ustaz, saya masuk neraka aja. Ya udah. Ada. Itu maunya dia, itu kan. Nah, tapi tugas kita mengingatkan. Ya, siapa saja yang pejabatnya, yang presiden, yang gubernur, yang menteri butuh zikir. Kalau hati itu ingat kepada Allah, kan sering saya sampaikan. Kenapa ikan yang hidup di laut kok tidak asin? Ya kan? Ini ikannya hidup di laut bertahun-tahun. Begitu kita ambil, kita kita makan, tawar, enggak asin. Kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup, Pak. Coba kalau dia mati, nah cepat terkontaminasi dengan asinnya air laut. Nah artinya apa? Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah kita selamat, Pak. Tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk dunia ini. Silakan Anda jadi pejabat yang ingat hati kepada Allah, insya Allah selamat, tidak akan jadi koruptor. Insya Allah selamat, tidak akan pernah pakai baju oranye. Kenapa? Hati ingat ke Allah. Anda jadi orang kaya, banyak duit, silakan. Kalau hati ingat pada Allah, insya Allah akan terarah, Pak. Coba kalau hati nggak ingat kepada Allah, mumpung ada duit, narkoba dibelinya. Mumpung ada duit, judi dikerjakannya. Nah, oleh karena itu, ingat hati kepada Allah, itu merupakan kunci keselamatan. Nah, oleh karena itu, jangan pernah kita mengabaikan zikir ini, Pak. Nah, zikir, itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhan pakai hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa duna jari minal qaul bil ghudwi wal asal. Ya, baik di pagi hari, di sore hari, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Ya, kamu jangan sampai lalai. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dipandang dari kajian tarekatnya, kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup. Artinya apa? Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan kejahatan dunia ini. Insya Allah kita selamat. Satu. Tapi sebaliknya, kenapa ikan yang sudah mati kok asin? Nah, mungkin kalau tarekatnya karena dia tidak ingat kepada Allah. Bisa jadi. Tapi pandangan marifatnya gimana? Kenapa ikan yang sudah mati kok bisa asin? Kok masih hidup kok nggak bisa asin? Nah, ini kaji marifatnya, Pak. Ya. Artinya ikan itu mati dulu baru bisa asinnya masuk, Pak. Kalau dia masih hidup, asin nggak bisa masuk. Maka mati dulu ikannya, barulah asin bisa masuk. Apa maksudnya? Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, matikan dulu diri bapak ibu, baru terasa adanya Allah. Kalau belum dimatikan, akuan kita nggak akan terasa adanya Allah, Pak. Aku yang hidup, aku yang kuat, aku yang berilmu, aku yang melihat, aku itu penutup. Merasakan Bapak itu masih ada, maka Allah tidak akan terlihat oleh Bapak. Coba matikan semua, hilangkan semua, barulah asinnya bisa masuk. Barulah kita bisa mengenal adanya Allah. Ya, makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi yang dimatikan itu yang mana? Bukan tubuh, Pak. Jangan pula nanti kata Pak Ustaz, matikan dulu diri sebelum mati. Ambil tali gantung leher. Nggak jadi, Pak. Akuan-akuan kita itu yang mau dimatikan itu. Ngaku-ngaku kita yang berilmu, kita yang kuasa, kita yang melihat, kita yang mendengar.
itu akuan-akuan itu hilangkan dulu. Barulah terlihat adanya Allah. Itulah filsafatnya kenapa asin bisa masuk ke ikan yang sudah mati. Kalau dia masih hidup nggak bisa masuk asinnya. Nah artinya kalau kita sudah matikan keakuan kita, barulah Allah akan terlihat oleh kita. Selagi masih kita akui adanya kita, maka Allah tidak akan terlihat oleh kita. Nah, makanya ada istilah tasawuf itu, ya, pandanglah dirimu sampai tak terlihat lagi adanya dirimu. Nah, jadi Bapak Ibu itu pandangan ma'rifat. Maka perlu kita kaji. Syariatnya dikaji, tarekatnya dikaji, hakikatnya dikaji, dan ma'rifatnya dikaji. Jangan muter-muter di syariat melulu. Ini ngajinya pahala, surga, neraka gitu. Pening kita dibuatnya. Ya. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit surga, dikit-dikit bidadari gitu. Makanya saya bilang, sudahlah Pak, kita sudah tua-tua begini, singkirkan dululah pikiran kita di pahala-pahala itu. Ya, nggak usah dipikirin. Kenapa nggak usah dipikirin? Karena itu otomatis. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asal berbuat baik dikasih pahala. Asal berbuat jahat dikasih dosa. Maka nggak perlu diminta dan tidak usah dihitung-hitung, Pak. Ya dah, udah berapa karung pahalanya. Ya, kayaknya sudah masuk surga benar ini. Belum tentu, Pak. Ya, ya, yang perlu kita pikirkan bagaimana cara berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu aja. Mau dikasih pahala mau enggak terserah. Ya dah. Nah, enggak usah kita pikirkan mau masuk surga mau masuk neraka, enggak usah. Kenapa? Itu pemberian Allah, ketentuan Allah. Nah, siapa orang yang akan masuk surga, siapa orang masuk neraka, Allah sudah tunjukkan dari sekarang. Ya. Walaupun sebenarnya Allah Maha Kuasa, yang belum tentu orang baik sekarang dia akan masuk surga, belum tentu, Pak. Ya dah. Orang jahat sekarang dia masuk neraka, belum tentu juga. Karena penentuannya pada saat dia meninggal itu. Boleh jadi orang baik sekarang, besok dia tidak baik. Boleh jadi orang tidak baik sekarang, besok diberi Allah petunjuk dia jadi orang baik. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, kenapa? Karena Allah Maha Kuasa Pak menentukan nasib manusia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua tadi, hati dilatih dengan zikir. Nah, yang ketiga, nah, dari ayat tadi, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan. Tadarru khifah. Tadarru itu rendah, khifah ringan, naik, turun naik. Apa itu yang turun naik? Nafas. Ada ya, turun naik napas kita ini. Itu ada zikirnya. Itu bukan gratis, Pak, turun naik napas itu. Itu harus dibayar dengan ingat kepada Allah. Makanya kalau ingat tanda izin, enggak ingat tanda maling. Maling napas, maling angin. Ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya tiga itu. Pertama zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan nafas, ya. Pengalaman saya, ya dah, nggak usah sebutkan orangnya siapa dan di mana, tidak perlu, karena kita bukan ingin riba, untuk jadi pelajaran saja. Jadi dulu beberapa waktu yang lalu, ya, saya diminta oleh salah satu keluarga, ya, kebetulan ada anggota keluarga yang sakit, ya, yang sedang di apnam di rumah sakit, bahkan masuk ICU. Jadi saya ditelepon waktu itu, tolong datang ke rumah sakit. Saya datanglah, ketemu keluarga. Begitu saya sampai, datanglah perawat. Ya, ada keluarga si pasien nggak? Ada, kata keluarganya. Tolong salah seorang diantaranya masuk ke dalam karena bapak sudah kritis. Nah, akhirnya keluarga mempersilahkan saya masuk. Tolong Buya, katanya Buya yang ke dalam. Ya udah, saya bilang. Nah, begitu saya mau masuk, ya karena memang ada peraturan. Mau masuk itu harus memakai pakaian kebesaran dulu. Pakaian longgar. Kan kebesaran. Nah, begitu saya masuk, di ruangan itu beliau sudah terengah-engah. Saya lihat sudah miring kiri, miring kanan. Oleh perawat saya dikasih bangku, duduklah saya di dekat
kepalanya. Saya lihat begini, memang sudah waktunya. Ya, miring kiri, miring kanan. Saya perhatikan padang mahsyarnya sudah gempa. Angin ribut sudah datang. Mana padang mahsyar? Istilah orang kalau padang mahsyar sudah gempa, angin ribut sudah datang, alamat kiamat terjadi. Padang mahsyar istilahnya 2 jari di bawah pusat. Kalau orang mau mati itu ini, Pak. Ini istilahnya padang mahsyar. Angin ribut sudah datang, napas sudah terengah-engah. Itu sudah. Nah, kalau padang mahsyar sudah gempa, kemudian angin ribut sudah datang, siap-siap kiamat pasti terjadi. Jadi saya lihat sudah terjadi itu. Nah, saya tekan dadanya. Pak, saya bilang, ingat Allah, sekarang saatnya mau pulang. Masih aja miring kiri, miring kanan. Pak, ikut saya bilang. Saya bimbing dengan la ilaha illallah. Nah, diikuti sama dia, napasnya ikuti saya, zikir, hu Allah. Tenang dia, ikuti zikir yang saya bimbing itu. Begitu dia tenang, lewat. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada zikir itu, udah Pak, kiri kanan mau kemana? Mau gantung kepada siapa? Bantung sama harta banyak, jabatan sudah nggak bisa nolong sama sekali. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat pada satu saat nanti, hartamu, anakmu, istrimu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Maka latih hati itu selalu ingat ke Allah supaya tersingkir selain daripada Allah. Silakan punya harta yang banyak, tapi cukup digenggam dengan tangan saja, Pak. Jangan masuk hati. Kalau masuk hati, itu kedalaman, terlalu kuat nanti. Cukup digenggam sama tangan aja. Gampang kita melepaskan. Kasihkan ke sana, kasihkan ke sini. Karena masih digenggam di tangan. Coba kalau sudah masuk hati, waduh, nggak bisa lepas lagi nanti, Pak. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, 3 zikir ini saya sarankan supaya dibiasakan. Zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah, zikir hati dengan ismu zat, zikir anfusiyah dengan hu Allah. Cuman ini perlu kita pelajari dengan orang yang ahlinya supaya kita ada sanad tersambung, Pak. Ya, jangan hanya ngamalkan nggak ada sanadnya. Kita nggak mengambil dari yang ahlinya, ya teh. Khawatirnya nyaman kita tidur di gerbong kereta, pikiran kita sudah mau nyampai, nggak tahunya lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol, Pak. Sanadnya nggak nyantol. Nah, makanya perlu talqin zikir itu untuk menyantolkan ruh kita kepada ruh guru di atas sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang sangat terbatas, saya kira demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita kembangkan dengan diskusi kalau masih ada pertanyaan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menyampaikan salam dari saya yang dia menitipkan pertanyaan kepada saya untuk disampaikan kepada dia karena beliau hanya terbaik tempat tidur dan duduk. Nah, tapi di duduk Buya selalu dilihatnya. Jadi dia menyampaikan pertanyaan kepada saya dan minta disampaikan kepada Buya. Jadi Buya mengatakan bahwa kembalilah sebelum mati. Apabila tidak kembali sebelum mati, bagaimana mau bertemu dengan Allah? Itu yang pertama pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua, sholatlah
matikan dulu badan. Maksudnya mati itu sebelum sholat itu seperti apa? Nah itu. Yang ketiga, apa tanda-tandanya kalau Allah sudah menyatu dengan kita? Itulah Pak. Iya, pertanyaan yang disampaikan oleh saya namanya Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup satu orang aja yang nanya Pak ya. Ini pertanyaan sudah berat ya Nek. Tiga lagi. Yang pertama yang ditanyakan tadi apa tadi? Kembali ya Pak? Bagaimana kembali kepada Allah sebelum mati? Betul Pak. Dikembalikan, kan ada ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Kembalikan dulu. Apa yang dikembalikan itu apa yang Allah serahkan sama kita. Coba saya tanya, bapak-bapak punya ruh apa tidak? Punya. Alhamdulillah. Pernah bikin ruh? Nah, pernah beli? Nah, kok bisa punya? Dari mana dapat? Nah, bikin nggak pernah, beli nggak pernah, nanam pun nggak pernah. Kok punya? Yang bikin siapa? Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Ruhnya siapa itu? Ruhnya Allah, bukan ruh kamu, bukan. Cuman kita ngaku punya. Nah ngaku punya itu kembalikan itu. Kembalikan. Jangan ngaku-ngaku punya. Kalau nggak punya apa? Bohong kita nanti. Inilah kita sampai tua ngebohongin diri sendiri kita. Ngaku punya padahal nggak punya gitu. Ya dah. Nah kita merasa mendengar. Telinga kita mendengar. Apa telinga kita mendengar? Iya katanya. Ya dah. Coba lihat mayat. Mayat ada telinga nggak? Ada. Telinga mayat ngedengar enggak? Enggak lagi. Berarti bukan telinga yang ngedengar itu. Yang ngedengar itu sama. Sama itu punya siapa? Punya Allah. Bukan punya kita. Nah balikan. Allah yang mendengar. Bukan kita. Ada? Kita tahu. Punya ilmu. Benarkah punya ilmu? Nggak usah jauh-jauh. Pak ini warna apa Pak? Hitam. Kata kita. Kata Allah ini warna apa? Hitam juga. Kenapa begitu? Karena tahu kita ini hitam karena dikasih tahu sama Allah. Coba kalau belum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini hitam apa bukan. Jadi kalau begitu yang berilmu siapa? Allah. Nah jangan ngaku punya ilmu. Itu yang dikembalikan Pak. Akuan-akuan kita tuh hilangkan dulu. Supaya duduk kita di tauhidnya itu. Duduk kita kepada Allah. Jangan duakan Allah itu Pak. Allah itu satu. Dia yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Ya. Bapak Ibu pernah ngaca enggak? Pernah. Alhamdulillah. Ketika kita ngaca, nah umpama ini kaca, ini kue nih, Pak, bukan kaca. Ini contoh, ini kaca. Yang dipandang apa? Bukan, yang dipandang cermin. Bukan muka yang dipandang, Pak. Cermin yang dipandang. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa, Pak? Muka kita. Bukan. Bayangan wajah kita. Yang dalam cermin itu muka kita bukan? Bukan. Itu bayangan wajah kita. Yang muka kita ini, nah. Kalau itu muka kita yang cermin itu coba pencet-pencet, sakit nggak? Enggak. Jadi yang di dalam cermin itu bayangan wajah kita. Tapi meskipun kita melihat bayangan wajah, serasa-rasa melihat asli wajah kita itulah. Walaupun bayangan yang kita lihat, tapi seolah-olah melihat wajah asli kita itu. Nah begitulah, nur Allah terlihat. Seolah melihat Allah itulah. Ya, itu ya. Nah sekarang Bapak itu ngaca.
Melihat ada bayangan wajah kita di dalam cermin. Sama apa tidak bayangan wajah dalam cermin dengan wajah kita? Sama. Kalau begitu wajah Bapak ada berapa? Masya Allah. Wajahnya cuma satu, Pak. Ya. Ini kalau cerminnya dibuang, masih ada nggak bayang di dalam itu? Nggak ada, berarti satu wajah Bapak itu. Nah, begitulah kita melihat tauhid itu, Pak. Kita ini banyak tertutup oleh bayangan. Ya, ini bayangan semua. Ya, ya. Kadang-kadang kita ditutupi oleh bentuk. Padahal Allah itu muhitul lil alamin, meliputi semua alam. Ya, bagi mereka yang paham, Allah itu begitu jelas terlihat, Pak. Tapi yang nggak ngerti, nggak ngelihat adanya Allah. Jadi kalau kita nggak ngelihat adanya Allah, bukan Allahnya yang nggak ada, Pak, kitanya yang buta. Ya, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang yang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Jadi itu, Pak, kembali kepada Allah sebelum ajalmu tiba. Jadi 4 yang dikembalikan tuh, Pak. Kenapa 4? Karena diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Kapan? Sebelum ajal tiba, Pak. Itu yang saya sebut itu kembali sebelum ajal tiba, sebelum mati. Satu. Nah, makanya pertanyaannya berat-berat ini. Yang kedua apa tadi, Pak? Nah, bahasa tasawufnya hilangkan diri. Kalau mati kan sudah tadi dimatikan. Ya, sekarang hilangkan diri dulu. Sebelum kita sholat, menghilangkan diri. Nah, bagaimana cara menghilangkan diri? Bukan nyumput, Pak. Ya, menghilangkan keakuan diri kita. Bagaimana mungkin kita akan menemui Allah kalau kita masih mengaku adanya kita? Hilangkan dulu diri kita ini. Ada, baru kita bisa merasakan sholat. Makanya untuk khusus sholat itu ilmunya harus lengkap, Pak. Ya, jadi nggak ada ilmu khusyuk, nggak ada. Yang ada ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuk datang sendiri, Pak. Mana ilmu tentang sholat? Pertama tentu tahu dalam ilmu syariatnya. Ya, rukun 13 tahulah kita. Lalu kemudian yang kedua, kita tahu makom takbirnya. Makom takbir itu ada 4. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Nah, apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubadil. Nah, itu perlu dikaji secara khusus itu. Ya, karena waktu kita terbatas, nggak mungkin kita sampaikan pada saat ini. Yang ketiga, kita tahu kiblat yang 4. Mana kiblat sholat? Kiblat itu arah, Pak. Nah, yang terarah itu 4 macam. Ya, maka disebut kiblat. Ada kiblat tubuh, ada kiblat hati, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Nah, kalau kiblat tubuh Baitullah di Mekah. Ya. Apa namanya? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau kita sholat di dalam Masjidil Haram, arahnya langsung ke Baitullah. Tapi kalau kita sholat di luar Masjidil Haram, kita mengarah ke Masjidil Haram. Cukup itu. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu kiblat tubuh. Jadi walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap ke Baitullah itu dada kita, Pak. Wajah kita ke tempat sujud. Jangan pula menengadah begini ke Ka'bah kita sholat. Allah itu nggak nongkrong di dalam, nggak. Tetap saja dada kita mengarah ke Baitullah, tapi wajah kita mengarah ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Mana kiblat hati? Mana kiblat nyawa? Mana kiblat rahasia? Nah, kalau yang 3 ini nggak boleh berubah sama sekali, Pak. Kalau kiblat tubuh bisa berubah, Pak.
Kita sholat di kapal, arahnya ke sana. Belum selesai sholat baru 1 rakaat. Kapalnya jalan, muter kapalnya. Apa kita semuter-muter juga? Enggak usah, lanjut aja. Nah itu makanya kiblat tubuh bisa berubah. Tapi kalau kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia, ini enggak boleh berubah sama sekali. Ya, kalau dalam sholat mulai takbir sampai salam, itu dalam sholat. Kalau filsafatnya mulai lahir sampai mati, takbir lahir, salam mati. Nah, mulai lahir sampai kesana arahnya. Cuman kadang-kadang akal kita belum nyampai, maka kita perlu belajar dulu. Nah, kapan kita diwajibkan? Pada saat kita sudah mulai tahu tadi. Nah, mulai belajar kita mana kiblatnya hati, mana kiblatnya nyawa, mana kiblatnya rahasia. Kalau nggak tahu kiblat yang 3 ini, ya bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ada. Maka itu ilmu tentang sholat. Lalu kemudian bagaimana cara menghilangkan diri. Sebelum sholat hilangkan dulu diri. Nah bagaimana cara menghilangkan diri. Ada. Bagi mereka yang ahlinya, kalau Allah mentakdirkan Pak, begitu takbir Allahu Akbar, hilang, tak terlihat lagi oleh mata. Bagi mereka yang ahlinya, ya, begitu takbir, bukan saja khusyuk Pak, dirinya sudah nggak kelihatan. Ini namanya timbang terima khusus, ya kalau Allah mentakdirkan. Tapi nggak usah diharap-harap yang begitu Pak. Ada, ya nggak. Kalau bukan bagian kita nggak dapat juga nggak. Nah itu diantara ilmu-ilmu tentang sholat. Jadi mematikan diri itu menghilangkan diri sebelum kita sholat. Ya hilangkan keakuan diri kita. Dan terakhir apa tadi? Ya ciri-cirinya kalau Allah sudah bukan menyatu Pak. Kita ini bukan menyatu sama Allah, bukan. Ya, tugas kita bukan menyatu dengan Allah, bukan. Dan bukan untuk jadi Allah, bukan. Tugas kita menghilangkan adanya diri kita. Kalau sudah hilang, yang tinggal hanya ada Allah saja. Ya, kalau menyatu berarti 2, Pak. Ada yang tempat menyatu, ada yang bersatu. Ulun namanya ada. Kita bukan menyatu, ya, tetapi menghilangkan apa yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah. Itu kalimatnya itu. Jadi artinya menghilangkan keakuan diri kita. Kalau kita sudah hilang, kan kosong. Nah kalau seorang yang tinggal siapa? Hanya Allah. Nah itu ya. Jadi cara kita untuk itu hilangkan diri dulu. Maka nafi isbat. Maka iman itu saya bilang dulu ya. Iman kita ini ada 3. Kalau istilah saya imannya anak-anak, imannya orang dewasa, imannya orang tua. Kalau imannya anak-anak apa? Percaya Allah ada, percaya Allah melihat, percaya Allah hidup, percaya Allah itu mendengar. Itu imannya anak-anak yang begitu. Baru sekedar percaya. Imannya orang dewasa tidak sekedar percaya, merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Ini imannya orang dewasa. Dalam bahasa tasawufnya iman mutawassit. Tapi di tingkat ini, ketika dilihat dari tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga apa? Tidak lagi merasa bersama Allah, enggak. Kalau masih merasa bersama Allah, masih mendua itu. Masih syirik itu. Tidak lagi merasa dilihat Allah, tidak. Kalau masih merasa dilihat Allah, berarti ada 2. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Nah, masih syirik juga. Ya, tapi untuk makom mereka yang ada di situ sah-sah saja. Itulah dia tahu. Fazkurullah ala mahadakum. Berzikir pada Allah sesuai yang ditunjukkan. Nah, tapi di makom yang ketiga ini yang saya sebut dengan imannya orang tua. Tidak lagi merasa bersama Allah, tetapi merasakan ketiadaan dirinya. Yang ada hanya Allah. Nah, hanya satu. Ya, tidak lagi merasa dilihat Allah. Enggak, apa mau dilihat Allah? Memang Allah itulah yang melihat. Ya, yang dilihat itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, itu makanya al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah satu. Tapi ketika kita bicara satu, kita harus
harus pisahkan dulu. Ibarat kita ini ini buah, yang kita lihat kan cuma satu buah. Coba kaji buah ini, ada kulitnya, ada dagingnya, ada isinya, ada rasanya, kan begitu. Nah kalau kita simpulkan apa? Ada kulit bagian luar, ada daging bagian dalam. Ada. Nah jadi kalau kita katakan satu buah, betul satu buah. Ada. Maka abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang nyembah satu. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Zat menyaksikan sifat, ya dah, sifat memuji zat. Jadi zat menguji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Af'alnya af'al Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, af'alnya sifatnya sifat, zatnya zat Allah. Ya, jadi zat, sifat, asma dan af'al. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, af'alnya af'al Allah, asmanya asma Allah. Punya dia semua. Maka orang bilang al-abid wal ma'bud satu, gitu. Bukan Tuhan menyembah Tuhan, bukan. Yang berbuat sifat. Nah, Bapak kalau makan mangga, yang dinikmati apanya? Rasanya. Tapi yang dimakan apa? Mangganya, gitu. Garam, gitu. Yang kita beli garam, Pak. Tapi yang kita butuhkan asinnya, gitu. Beli garam tapi nggak asin. Ya, bukan garam namanya itu. Ya, pupuk urea itu. Kan lebih sama itu. Gitu. Jadi yang dibeli garam, yang dibutuhkan asin. Yang dibeli gula, yang dibutuhkan manis, bukan asin. Ya. Jadi itu Pak, jadi maksudnya menghilangkan itu dulu ya. Jadi artinya hilangkan keakuan diri untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Baik Bapak Ibu, karena waktu mungkin kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis.